Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darain amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fatahu ya alim ya razzaq ya karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menggunakan nikmat ini dengan baik, yaitu berthalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapat berguna di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pasal selanjutnya, yang insyaallah dalam pasal kali ini kita akan membahas yaitu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumu as-sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarrinu fi khamsati awqat.
Di dalam ini pasal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diharamkan melaksanakan sholat. Artinya kita tidak boleh melaksanakan sholat baik mutaqaddimun ataupun muqarinun, baik didahului ataupun berbarengan. Maka ada 5 waktu yang diharamkan kita tidak boleh melaksanakan sholat, dengan catatan sholat tersebut tidak ada sebab apapun. Berarti pertanyaannya, kalau ada sebab boleh enggak? Boleh kalau ada sebab. Kalau ada maksud atau sebab tertentu, maka boleh melaksanakan sholat. Ini mah yang tidak boleh adalah ketika kita sholat tidak ada sebab apapun. Maka di sini nanti diharamkan di dalam 5 waktu ini. Mana yang 5 waktu? Yang pertama, inda tulu'is samsi hatta tartafa'a qadra rumhin. 1, Bu. Haram melaksanakan sholat, artinya tidak boleh melaksanakan sholat bila tidak ada sebab apapun. Yang pertama, ketika sudah keluarnya matahari. Misal keluar matahari itu sekitar jam berapa? Jam 7 misalnya. Matahari keluar, kita sholat tidak boleh. Tidak boleh. Misal ibu mau sholat apa gitu, sholat mutlak. Itu kan sholat yang tidak ada sebab. Ibu tiba-tiba matahari keluar, ibu sholat, maka tidak boleh. Kecuali ada sebab. Seperti mana? Seperti misalnya subuhnya kesiangan, ya Bu. Contoh, ibu subuhnya kesiangan, bangun-bangun pas bareng dengan keluarnya matahari. Itu mah ada sebab, boleh. Niatnya sholat qada subuh, berarti ada sebab. Yang diharamkan, yang tidak boleh, yang seperti apa? Yang tidak ada sebab apapun. Misalnya ibu saking rajinnya sholat itu, saking semangatnya sholat, ketika datang matahari, muncul matahari, ibu melaksanakan sholat itu tidak boleh kalau tidak ada sebab apapun. Karena apa, Bu? Karena biasanya itu digunakan oleh kaum-kaum yang non muslim. Untuk apa? Untuk menyembah matahari. Kan mereka itu kadang ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah roti, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah apa aja. Makanya itu tidak boleh. Tidak boleh kita melaksanakan sholat ketika matahari itu keluar. Matahari keluar misalnya jam 7, ibu sholat. Dan sholatnya ibu tidak ada sebab apapun. Berarti kalau sholat duha itu sebelumnya. Bahkan di sini hatta tartafa'a qadra rumhin, sehingga tidak bolehnya mulai dari keluarnya matahari sampai matahari itu ke atas. Tidak boleh, Bu. Kecuali sholat duha. Berarti kalau sholat duha mah boleh, karena ada sebab. Sebabnya apa ibu sholat? Mau sholat duha. Boleh tak? Boleh. Yang tidak boleh yang seperti apa? Yang tidak ada sebab apapun. Paham ya, Bu? Kecuali niatnya ibu mau sholat qada, sholat duha,
atau sholat apa yang biasanya dilaksanakan siang-siang? Itu boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak punya sebab apapun. Sholat jenazah, misalnya ada yang meninggal pagi-pagi, ya Bu, ada yang meninggal pagi-pagi, beresnya jam 9 atau beresnya pas keluar matahari, boleh nggak melaksanakan sholat jenazah? Boleh. Yang tidak boleh, yang tidak ada sebab apapun. Paham ya Bu? 1. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Yang kedua, tidak boleh ibu melaksanakan sholat, berarti haram melaksanakan sholat. Yang kedua, di dalam waktu ketika waktu istiwa, Bu. Waktu istiwa itu sekitar jam 11 atau tengah 12. Nah, pas istiwa, Bu. Pas matahari ada di kepala kita. Nah, itu sudah waktu istiwa. Kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat mah boleh. Makanya bapak-bapak yang datang hari Jumat itu untuk Jumatan ke masjid, datangnya jam 11, jam tengah 12, jam setengah 11, itu boleh melaksanakan sholat. Atau sholat sunnah mutlak itu kan tidak ada sebab. Ini terkecuali di hari Jumat. Di luar hari Jumat tidak boleh kalau tidak ada sebab apapun. Ya Bu, kalau tidak ada sebab apapun. Contoh yang ada sebab, misalnya ibu jam 11 atau bapak ibu yang soleh, misalnya punya wudu, mau sholat, nunggu sholat duhur, wudunya jam 11 ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, itu boleh. Karena ada sebab, tujuannya itu menghormat masjid. Yang boleh seperti apa lagi? Seperti sholat sujud syukur. Seperti sholat apa? Yang pas siang-siang biasanya duha. Seperti sholat hajat atau seperti sholat jenazah. Itu kan ada sebab. Yang tidak boleh adalah yang tidak punya sebab apapun. Moro-moro ibu pingin sholat aja gitu. Tiba-tiba hati ibu pingin sholat di waktu itu, tidak ada sebab apapun, boleh nggak? Tidak boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mana tadi? Wa indal isfi asparori hatta tagriba. Yang ketiga, tidak boleh ketika sudah mega kuning, Bu. Ini biasanya waktu sekitar jam 3-an. Sudah ada mega kuning di sana. Ya Bu. Nah, biasanya itu ibu tiba-tiba pingin sholat aja, nggak ada sebab apapun. Tiba-tiba pingin sholat. Biasanya jam 5-an atau jam tengah 6 itu masih ada mega kuning. Bu pernah lihat agak kuning-kuningan di langit-langitan? Nah, itu namanya mega kuning. Maka tidak boleh melaksanakan sholat. Kecuali ada sebab. Seperti mana? Belum sholat asar. Boleh nggak? Boleh, karena belum sholat asar. Tuh, ada sebab lagi. Seperti mana? Qobla asar. Misalnya ibu asarnya jam 5, tapi pingin qobliyah dulu. Habis qobliyah main. Habis qobliyah main. Enggak, langsung sholat asar. Itu Bu. Yang ketiga. Yang keempat, wa ba'da sholatil subhi
Yang keempat, tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Makanya setelah sholat subuh itu nggak ada ba'diyah subuh. Nggak ada ba'diyah subuh, langsung wiridan, beres wiridan pulang. Nggak ada sholat. Makanya ibu kalau lihat, ini kok rajin banget, habis sholat subuh sholat lagi. Pertanyaan ini, sholatnya sholat apa ini? Karena nggak ada ba'diyah setelah sholat subuh. Apakah ini dia lagi ngodoin sholat? Lagi apa nih? Karena tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada sebab seperti mana? Misalnya pingin ngodoin sholat subuh yang kemarin, sholat lagi. Atau pingin ngodoin sholat yang sebelumnya atau isanya ketiduran semalam, jadi sholat isya boleh itu mah karena ada sebab. Paham ya Bu? Ya, jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh. Bahkan hatta tatlu asyamsi, sehingga keluar matahari. Tidak boleh, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Dah itu. Yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta tagriba. Yang kelima, waktu yang tidak boleh dilaksanakan sholat atau haram melaksanakan sholat, yaitu setelah sholat asar. Makanya nggak ada ba'diyah asar. Nggak ada. Ini juga tidak boleh sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Biasanya ini juga dipakai orang-orang non-muslim untuk menyembah matahari. Ditungguin kalau udah terbenam baru disembah gitu. Ya Bu? Nah jadi ini ada 5 perkara atau 5 waktu yang tidak boleh dilaksanakan untuk melaksanakan sholat. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab mutlak pingin sholat maka tidak boleh. Paham ya Bu? Insya Allah. Tapi jangankan yang itu ya Bu. Jangankan yang itu, yang wajib aja kadang di leha. Ini mah moro-moro pingin sholat, rajin banget. Ya itu catat Bu 5 waktu itu. 5 waktu itu jangan sampai dipakai atau dilaksanakan untuk melaksanakan sholat karena tidak boleh. Paham ya Bu? Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ngajinya sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit-sedikit tapi masuk ke dalam hati. Sedikit-sedikit bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit keluarga kita dimanapun berada oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan cucu-cucu kita, anak-anak kita dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya
ihdinas